Misalnya seneng satu perempuan, ketemu rivalnya langsung perang kan gak mikir. Tapi kalau kau bermikir, dia ngenangen cawe itu ora seneng aku. Untungnya apa untuk uang aja ora seneng, malah mau loro hati. Terus sudahlah, buruan dialihkan kemana kan gitu. Itu nak mau amin WA nan tukaran lewat SMS atau tarung langsung ora kau bermikir. Tapi kalau kau bermikir, akhirnya berpikir nih. Perempuan tadi sebenarnya yang disenangi siapa? Oke, ternyata senang Pak Erick. Sudah kita ngalah. Karena tidak ada nikmatnya kan menikahi perempuan yang sama sekali tidak mencintai kita. Tapi kalau nak kau berpikir pokoknya diprovokasi, wah kue kalah mbak A, kue kalah mbak B, pikirannya kan ojo sampai kalah, bareng wis menang ternyata ada lah. Di Quran itu sampai lihat di tafsir Tobari itu ada ayat bal naqzifu bil haqqi alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Qadzafa itu kalau di kamus tak lihat itu takallama bila dalilin. Qadzafa itu yes, pokoknya sekenanya. Artinya gini, kebenaran Islam atau kebenaran hak itu kamu taruh sekenanya saja itu tetap menang. Apalagi kamu taruh secara teratur, kamu taruh sekenanya saja itu tetap menang. Sehingga di sini banyak sahabat yang hidup di Cina. Sekarang juga banyak orang alim yang milih hidup di Amerika, banyak orang alim yang milih hidup di Inggris. Dan mereka pede, percaya diri karena kebenaran itu kamu letakkan di mana saja itu tetap akan menang, akan menemukan momentum kemenangannya. Misalnya gini, contoh paling gampang. Dulu para peneliti, saya ulang lagi, dulu para peneliti itu ya datang kemana-mana, termasuk Ibnu Battuta, termasuk Ibnu Khaldun. Ya semua peneliti itu suka neliti. Setelah diteliti, Quran itu satu-satunya kitab suci yang membicarakan sains, misalnya tentang falak, tentang astronomi, tentang asal-usul kejadian manusia, kejadian makhluk. Juga bicara tentang geografi, geologis, semuanya. Sementara kitab lain hanya cerita tentang mawaid wal hikam wal ibar. Jadi diteliti kayak apa, pada akhirnya hak ini yang menang. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahid. Saya berkali-kali cerita ada ulama yang ahli matematika. Ketika ditanya kenapa kamu suka ngajar matematika, sampai muridnya itu ragu, ini guruku mlebu swarga ta ora, penggaweane mulang matematika. Tapi para muridnya bermimpi bahwa Imam Amudi itu disuruh ngajar para malaikat. Dan itu pede betul ya. Kata Allah, ini ulama saya yang iman kepada saya setingkat iman kamu. Jadi malaikat itu tidak mungkin Gusti, kita menyaksikan langsung engkau sementara ini di bumi nggak nyaksikan jenengan, kenapa bisa sepede dan seyakin itu? Akhirnya Imam Amudi disuruh ngajarin matematika. Jadi Anda kalau profesor itu nanti harus sempat ngajari malaikat, itu baru benar-benar profesor. Jadi nanti di akhirat ngajari siapa? Malaikat. Jadi ada seminar yang melibatkan banyak malaikat, narasumbernya itu seorang profesor. Itu ketika kenapa engkau begitu yakin kalau Allah itu Tuhan dan Allah itu Al-Wahidus Shomad. Terus Imam Amudi mulai nulis angka gak beraturan, 2, 3, 4, 5 sampai 1 miliar, 1 triliun, pokoknya gak beraturan. Kata beliau, nisbatus naini wasalasa ila ma la nihayatalaha iku nisbatul far'i ilal asli. Mbok angka sebanyak apapun, 2 dibanding 1 ya far'ul wahid, 3 dibanding 1 ya far'ul wahid. Semua angka yang enggak terhingga pun dibanding 1 semuanya far'ul wahid. Semua angka sebanyak apapun itu cabang dari angka 1. Fakullu hadhil awalim far'un minal wahidis shomad, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, kira malaikat tepuk tangan, iya juga. Jadi begitu juga ada ulama itu ahli gambar. Saya dulu ngaji sama Mbah Mun Al-Husunul Hamidiyah, itu kitabnya itu banyak gambarnya. Dan gale gambar yang ngawur betul, mangga ahli gambar. Saya lepol, tersempurna lele. Semua gambar bangunan, gambar sapi, pokoknya gambar. Ternyata dia menemukan Tuhan itu dari gambar. Gambar serapi ini atau seruwet ini sama. Gambar rapi sama ruwet itu sama kalau dalam pandangan tauhid. Dimulai minan nuqtah al-wahidah. Kowe cek gambar sing rapi sing indah, cek gambarmu elek, dimulai dari 1 titik, dan titik ini nuqtatil wujud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nek cara ahli tauhid gak penting gambare api, menang lomba atau ora penting. Butuhe hadis surah ini gambar baik yang rapi maupun ndak adalah min nuqtah dari 1
titik. Nah, alam raya sebanyak ini mbok gambar mbok ora, sejak mulai Mars sampai Jupiter kabeh semua bentuknya yang banyak ini semuanya min nuqtatil wujud, yaitu dari titik wujud gini kok Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini hebatnya ulama-ulama, mbok dia pengajar matematika, mbok pengajar gambar, semuanya dipakai perangkat untuk tauhid. Nah, itu kan juga bagian dari Islam damai, Islam yang sangat tidak perlu perang untuk orang dipaksa Islam, nggak perlu provokatif kayak tadi pidatonya rektor jenengan tadi. Jadi ciri utama ilmuwan tuh kalau ngomong datar tapi logikanya nggak terbantahkan, itu ciri khas ilmuwan. Kalau ciri khas politikus kalau ngomong itu keras, provokatif lah kira-kira gitu. Tapi isinya biasa. Nah saya berharap nanti semua profesor doktor itu datar tapi isinya kualitasnya bagus ini. Mentes. Jadi makanya terus kata ulama kenapa diistilahkan balnat zifu bil haqqi, kenapa pakai kodhafa sementara kodhafa maknanya takallama bila dalil. Maksudnya bila dalil di sini itu min ghairi ikhtiyajin ila dalilin, kebenaran itu memang nggak butuh dalil. Apa kita perlu dalilnya apa, buktinya apa? Kalau 3 itu cabang dari 1, wong gendeng yang takut gitu pas orang gendeng. Wong 3 cabang dari 1 kok ditanyakan buktinya apa? Itu min awalil bidah. Pertama orang pasti tahu kalau 3 itu far'ul wahid, 1 juta juga far'ul wahid, 1 miliar juga far'ul. Gambar yang sebanyak apapun ya dimulai dari 1 titik, cek gambar bener maupun yang tidak. Akhirnya apa? Ulama dulu itu sebegitu rileks nerangkan tauhid. Lalu kenapa asma ini yang ya ini kan khas NU ya, khas pesantren. Sebenarnya saya keberatan pakai istilah khas NU, pakai khas pesantren karena NU itu anaknya pesantren, jangan dibalik pesantren anaknya NU, karena sebelum ada NU itu ada pesantren. Tapi kayaknya Unisma lebih suka pakai bahasa NU dan saya ya agak-agak orderan yang terpaksa disuruh ngomong. Ini agak apa ya, agak kacau sebetulnya, ini agak kacau. Jadi NU itu sama pesantren itu tua pesantren. Jadi NU dilahirkan pesantren, bukan dibalik pesantren dilahirkan NU. Sehingga barokahnya didirikan pesantren ini, kadang nyuwun sewu sekali berbahasim itu kadang ide besar beliau itu ora dituruti wong NU. Jadi Mbah Hasim cara kula kok dadi Mbah Hasim ya mangkel. Mbah Hasim itu ngarang meno kentong. Nggih ngarang meno beduk, tapi NU nganggo kentong. Beduk. Dan uniknya Mbah Hasim enggak tersinggung. Karena ciri khas pesantren itu membolehkan perbedaan apa? Pendapat. Itu masyhur khilafnya Mbah Hasim sama Mbah Fakih Mas Gumambang itu sampai dikitabkan. Saling ngeritik, saling macam-macam lah. Jadi cara berpikir Mbah Hasim ketika Nabi rembukan, ini gimana ya cara menentukan waktu sholat ya? Ya pakai kentong ya Rasulullah, dzakalin nasara itu untuk orang Nasrani. Ya pakai buk itu trompet, dzakalil yahud itu untuk orang Yahudi. Terus, ada yang lagi pakai api ya Rasulullah, dzakalil majusi itu orang Majusi. Setelah itu ada orang datang lari-lari cerita mimpi azan tadi. Ya itu terus dipakai sarana pemanggilan sholat ya azan itu. Sehingga Mbah Hasim menolak kentong. Karena mantas sababi qaumin bahwa beliau keras sekali sampai bilang haram. Beliau judulnya ya haram, al jasus antakrimin nakus. Setelah naskah itu sampai ke Mbah Fakih Mas Gumambang di Gresik situ, di daerah Dukun situ. Dulu nggak ada WA ya, jadi sampainya ya lama. Makanya saya sampai sekarang nggak punya WA karena ya saya ulama kan, kalau WA-an terus ya jadi ulama. Nggak jadi ulama main WA-an terus itu. Nah itu termasuk rektor gak kau bermikir itu mesti kebanyakan WA. Karena kan otaknya didikte oleh sesuatu yang masuk, sesuatu yang dilihat itu kan pasti mendikte kita. Beda kalau yang enggak WA-an kan mikir apa kita yang menentukan. Kalau WA-an kan kita ditentukan. Mau mikir anaknya butuh apa gara-gara WA informasi Jakarta mikir Jakarta. Padahal secara kewajiban ngapain kamu orang Malang mikir Jakarta? Gara-gara WA mikir Jakarta belum selesai ada berita di Sulawesi, mikir Sulawesi, habis itu mikir NTT. Makanya semua orang sekarang merasa tokoh nasional gara-gara informasi yang masuk itu nasional.
Jadi Mas yo RT yang mikir gimana Gus Indonesia kok. Ada RT sampai lupa kalau dia itu RT. Jadi semua orang sekarang merasa tokoh nasional. Nah, itu gara-gara apa coba? Akhirnya semua orang juga punya ide tentang nasional. Harusnya negara itu gini-gini. Jebule wonge sing duwe ikon itu sapa? RT. Ribet kan? Saya sekarang sering kampanye sedekah tepat karena misalnya sering saya itu didatangi orang kaya sudah dapat gratisan brutu itu gerembang. Nah ini kita sudah pakai buminya Allah itu gratis, pakai airnya ya gratis, pakai oksigen ya gratis, kok masih brutu, itu sudah jadi hamba yang nggak bener. Jadi bayangkan kalau kita pakai oksigen bayar, pakai buminya bayar, pakai airnya bayar semua, kayaknya kita tidak mampu membayar ya. Dan kita sama Allah hanya disuruh ikrar, disuruh sujud. Pentingnya ilmu satu bahwa itu akan menjadikan satu perilaku. Misalnya begini ya, dulu itu kiai-kiai Jawa zaman dulu itu berpatokan karena dulu pemerintahan Hindia Belanda, seorang lagi masih pemerintahan Hindia Belanda. Itu dalil yang sering diutarakan itu sebaik-baiknya umara itu yang datang ke ulama, sejelek-jeleknya ulama itu yang datang ke umara. Tapi semenjak pemerintahan Indonesia dan kemudian ditandai beberapa tokoh kayak Gus Wahid putra Kiai Hasyim jadi Menteri Agama, ada Gus Wahid putra Kiai Wahab juga jadi Menteri Agama, ada Kiai Fathur Rahman keluarga Mbah Maimun, keluarga Sarang juga pernah jadi Menteri Agama. Kemudian bersamaan dengan itu dibangunlah satu pegangan ilmu. Pegangan ilmu ini penting karena ini yang mengilhami semua orang Islam, terutama ya utamanya ulamanya. Ada seorang ustadz, seorang guru ngaji yang karena melihat rata-rata penguasa itu zalim ya, datang ke Harun Ar-Rasyid. Ini perlu disemak, datang ke Khalifatullah atau Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid. Karena beliau seorang raja tentu terduga lah, atau ya umumnya atau gimana lah istilahnya. Itu ya rata-rata ya agak seenaknya, namanya raja, namanya penguasa. Ini dalam pikiran ustadz itu udah mesti dalam fakta. Kemudian si ustadz itu matur, ya Amirul Mukminin, inni nasihun lak famusaddidun alaika fala tajidanna fi nafsika syai'an. Saya ini mau nasihati Anda, kemudian saya cara nasihati itu keras. Tolong jangan dimasukkan hati. Dia bilang famusaddidun alaika. Saya nanti kalau nasihati itu keras sekali. Tolong dimaklumi karena ini penting, karena Anda harus dinasihati secara keras. Tapi sebelum nasihat itu diutarakan, kata Harun Ar-Rasyid, karena beliau Bani Abbas dan beliau orang alim termasuk muridnya Imam Malik, kata Harun Ar-Rasyid, uskut, kamu diam Ustaz. Inna Allaha ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni wa ma'adhalika yaqulu Allahu ta'ala faqula lahu qawlan layyinal la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Jadi ini sekaligus etika dan norma ya bagi semua dai di Indonesia dan semua kita. Wahai Ustadz, kamu diam. Allah Ta'ala itu ngutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu ke Fir'aun. Itu saja harus pakai etika, faqula lahu qawlan layyinan. Kamu harus ngomong yang halus. Jadi intinya ini Harun Ar-Rasyid komplain, kamu itu kalau jadi ustadz kok ngaji kira-kira gitu. Jadi betapa baiknya orang dulu memahami Quran. Jadi Quran itu dibaca, kemudian kita mungkin baca terus jadi cerita, mungkin ada yang baca jadi perilaku, ada yang baca kemudian itu mengilhami, membentuk. Nah kira-kira itulah yang membentuk kiai alim di NU, di beberapa pesantren maupun orang-orang alim di luar NU. Asal ngajinya dan bacanya seperti kita, pasti seperti itu. Karena cara berpikir tadi sudah. Jadi akhirnya si ustadz tadi keluar dan minta maaf, anta a'lamu minni, ternyata engkau lebih alim ketimbang saya. Jadi kalimat famusaddidun alika, saya akan keras cara memberi nasihat, itu yang diket, yang dipotong, yang dibatalkan atau yang diralat oleh Khalifatullah Harun Ar-Rasyid. Itu dikatakan inna Allaha ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Yaitu Allah mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu pun harus faqula lahu qawlan layyinan. Cara berdakwah harus dengan kata-kata yang halus, yang lembut, yang indah. Dan dengan kata-kata itu diharapkan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga yang didakwai menjadi ingat. Sehingga dengan kemampuan ilmiah seperti ini menjadi pegangan bersama bahwa
kita sebagai dai atau sebagai tetangga atau sebagai sama-sama warga Indonesia, bawaan kita memang harus faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kemudian dalam disiplin ilmu yang lain, halus itu tidak harus tidak kuat. Angin itu ya halus, tapi kalau di manage itu jadi kekuatan yang dasar. Begitu juga air dan sebagainya. Sehingga tidak perlu khawatir terus kalau dakwah halus itu tidak punya efek yang signifikan. Tidak juga. Allah Ta'ala itu pengelola angin. Angin itu kekuatannya dasar. Sehingga Nabi Sulaiman dikasih kekuatan angin dan bisa terbang kemana-mana. Kemudian sekarang jadi teknologi yang banyak memanfaatkan angin. Mulai rem, mulai apa saja. Sehingga dari cerita saya ini kemudian terus kiai-kiai itu membentuk dakwah termasuk di ekonomi dengan cara yang rileks. Nah, cara rileks itu satu tentu dimulai dengan ilmu. Misalnya begini, saya beri contoh. Ketika ada orang melafadzkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian kalimat ini mungkin kalau orang NU baca itu rutin ya, karena kiainya kelamaan dia yang ikut sambil tidur ya. Kalau tahlil itu disebut kiai tertentu itu mesti yang belakang wah suwi itu kalau dia itu lama ya. Nah kiainya juga karena jadi lakon ya kan lebih semangat karena pegang mic. Biasanya gitu di NU itu. Kalau khotib mesti semangat karena yang pegang mic, yang dengerin mesti ngantuk karena monoton ya. Karena yang mendengerin sudah tahu pasti nyuruh baik meninggalkan yang jelek. Jadi ilmunya sudah disimpulkan dulu. Setiap yang tidur di masjid mesti tak tanya kenapa tidur. Ilmunya ada perkembangan terus nyuruh yang baik meninggalkan yang jelek. Tapi kalau ilmunya agak ada perubahan kan dengar semua pasti nyuruh yang jelek meninggalkan yang baik. Karena watak manusia itu agak-agak suka fitnah itu suka geger. Tapi kalau monoton itu mesti enggak. Tapi yang menjadi pegangan kita, saya ulang lagi, itu ilmu dulu. Saya ulang lagi ilmu. Saya berkali-kali menyontohkan, kalau ada orang kafir, orang yang tidak bersyahadat 70 tahun, kemudian dia bersyahadat sekali saja di akhir hayatnya. Itu kata Allah, qulil ladzina kafaru iyyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan ke mereka yang kafir, jika dia mau bersyahadat, itu masa lalunya diampuni semua. Sehingga kedahsyatan kalimat ini luar biasa. Orang yang kafir 70 tahun saja, barokahnya la ilaha illallah ini, dosanya bisa diampuni semua. Nah kemudian karena ilmu ini tidak begitu populer atau kurang dipopulerkan, atau kita sendiri kurang menghayati, sehingga la ilaha illallah itu lebih dianalisis. Cara lafadz ini, pelafatannya ada sanatnya enggak ya? Terus cara melafatkan bareng-bareng seperti itu ada tumpengan ini bid'ah enggak ya? Jadi pertanyaannya sudah tidak tentang keramatnya atau sakralnya atau fadilahnya la ilaha illallah, tapi sudah macam-macam. Jadi dengan cara seperti ini ada hadisnya enggak, legal enggak, terus ada sanatnya enggak. Jadi saya mohon semohon-mohonnya untuk teman-teman yang di Al-Iman itu harus ngaji ya. Ngaji itu nanti kamu tahu cara mandang sebuah ibadah atau perilaku atau apa sajalah tahu. Karena al-ilmu yurisul akhwal, ilmu itu bisa mengilhami cara pandang. Dulu yaitu saya ulang lagi, ketika zaman Hindia Belanda, karena pemerintahnya Hindia Belanda itu ulama-ulama keras sekali, sejelek-jeleknya ulama itu yang datang ke Umarok. Tapi setelah era Mbah Hashim, era sampai Mbah Maimun, itu mereka peduli sama Umarok, semuanya sama-sama warga Indonesia yang ingin melihat Indonesia yang lebih baik. Sehingga banyak ya kakak saya sendiri pernah wakil bupati, terus putra Mbah Maimun wakil gubernur. Ini teman saya di Hafid ya bupati. Semenjak itu terus, dan itu nggak lepas dari cara pandang. Jadi cara pandang diantaranya adalah cerita tentang Nabi Musa yang Allah tetap peduli sama Fir'aun, sehingga tetap didakwai Nabi siapa? Musa. Dan posisi Musa datang bukan memanggil. Ya, cuma sampai sekarang itu belum pernah ke kantor bupatinya Pak Habib, karena kadang-kadang orang terus curiga mengajukan proposal, jadi dia agak repot. Ketemu bupati itu sialnya kiai kan mesti pikirannya orang bupati ini nyangoni, kiai ini disangoni gitu. Jadi itu terus kayak kita fakir miskin itu. Jadi makanya saya itu belum pernah datang. Tapi alhamdulillah karena beliau berambisi menjadi wa khairul umara mayatuna babal ulama.
Jadi datang tapi sangat ambisius ingin mengalahkan ulama karena dia kalau datang statusnya lebih tinggi. Ya tidak apa-apa ini tawaduk tapi niatnya agak begitu tawaduk. Jadi saya sering di Jakarta tapi ya tadi jarang ya. Biasanya ngajarkan waktu hanya pas saja tidak kurang tidak lebih. Biasanya ngajar di pondoknya Pak Kures itu di Baitul Quran ya. Hanya ngajar santri-santri. Nah, jadi pemahaman Quran dulu itu kata Imam Ghazali itu membaca Quran itu membaca bukan bercerita. Kalau kamu membaca seperti ini kunta qori'an, kamu pembaca itu yang mengambil pelajaran. Tapi kalau kamu hanya cerita itu namanya kunta hakian. Sebenarnya Anda tidak membaca Quran, tukang cerita. Misalnya tadi cerita Nabi Musa datang ke Fir'aun itu kalau kamu hanya cerita, wah dulu itu ada orang namanya Fir'aun didakwai Nabi yang namanya Musa. Ini namanya tukang cerita. Kalau kamu pembaca tidak gitu. Betapa baiknya Allah. Orang sengawur Fir'aun saja inginnya Allah masih ingin diselamatkan dengan mengutus Nabi Musa kekasihnya. Itu namanya kunta qori'an. Kamu pembaca betul, bukan kunta hakian. Kamu tukang cerita. Begitu juga seterusnya tentang Quran ayat-ayat seterusnya. Sehingga yang diharapkan dari pembacaan Quran itu memang kita sebagai ahli baca, ahli mu'tabir ya, ahli yang ngambil pelajaran, bukan tukang apa? Cerita. Sehingga dulu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika membuka Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas dan diajak syukuran, pesta-pesta makan itu. Beliau enggak mau. Ketika ditanya kenapa engkau enggak mau? Alasannya itu langsung beliau baca Quran. Jadi saya punya sekian contoh. Saya ulang lagi, saya punya sekian contoh. Orang-orang dulu dengan Quran itu menyatu, bukan sekedar dihafal tapi menyatu. Sehingga bawaannya itu sudah Qurani, sudah Qurani. Saya beri contoh pertama Rasulullah SAW, nanti Umar kedua. Rasulullah itu pernah nggak makan sampai 3 hari. Terus ditanya oleh sahabat, lalu kekuatan engkau bisa hidup apa? Menunjukkan al-aswadani, maksudnya itu tamar dan air, hanya makan kurma dan air. Tapi beliau tidak ketemu roti atau tidak ketemu nasi lah kalau orang Indonesia. 3 hari ketiga dikasih makan oleh sahabat, dikasih dipotongkan kambing, kemudian baru makan 3 lukmah, kira-kira ya 3 asupan nasi, berhenti. Padahal sahabat yang lapar sama dengan Rasulullah itu membayangkan Nabi itu sampai kenyang, sampai apa. Tapi ketika ditanya, seperti ini pun nanti ada hisabnya. Walatus alunna yauma idzin anin naim. Jadi acara makan-makan gini itu nanti ada hisabnya. Nabi nangis. Hanya sahabat nggak jadi nerusin makan. Jadi ketakutan orang dulu sama ketika Sayyidina Umar dijak pesta ketika memenangkan Baitul Maqdis itu. Inna wa ta'ala ayyara qauman. Allah itu mengkritik sebuah komunitas kaum karena apa? Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Kamu adalah orang-orang yang jatah nikmat kamu sudah kamu habiskan di dunia. Adhabtum itu kalian habiskan jatah kenikmatan kamu di dunia. Wastamta'tum biha, kamu di dunia sudah berpuas-puas. Maka jatah Anda sekarang di akhirat habis. Sehingga Sayyidina Umar enggak mau pesta-pesta karena takut jatah nikmatnya habis. Kata beliau terus astabqi thayyibati, akan saya sisakan sisi-sisi kebaikan saya supaya tidak habis. Orang Jawa itu jadi entek-entekno biar jatahnya masih. Sehingga di dunia kiai itu ya meskipun saya akrab bupati, akrab mungkin wakil gubernur, saya itu ya jarang ketemu. Karena kalau orang Jawa bawaannya ketemu ya makan-makan, guyon-guyon. Aku nak keterusan ras demi Swarga. Makanya saya pastikan Pak Yusuf Mansur kesini tidak akan saya jamin, biar aja, biar jatahnya masih. Jadi ini bukan karena saya kafir, biar jatahnya masih. Ya, jadi itu ilmunya kiai. Nah, efek dari ilmu ini dasar. Kalau Anda berpikir tentang nasib Anda di akhirat, nanti bawaannya juga tidak akan mudah menyalahkan orang lain, tidak akan menghakimi orang lain karena sibuk dengan dirinya sendiri, tapi tidak dengan makna egois, tapi makna orang baik itu siapa? Orang yang sibuk dengan aib pada dirinya, dengan kekurangan pada dirinya, saking sibuknya mikir aibnya sendiri, tidak sempat mengoreksi aibnya orang lain. Itu awal ilmu. Ilmu itu tidak dimulai dari larangan. Kalau larangan karuan, tidak termasuk
ahli surga, orang yang suka mengadu domba, tidak termasuk orang baik yang cari kesalahan orang lain. Itu namanya pelarangan. Tapi ilmu itu di atas nahi, di atas pelarangan itu. Kamu punya kesadaran bahwa kamu itu yang penting selamat dulu, jangan memikirkan orang lain. Dengan makna bukan egois, tapi dengan makna supaya tidak menyalahkan orang lain. Nah, saya termasuk ya boleh dikatakan kiai lah, yang paling fanatik bahwa semuanya itu harus dimulai dari ilmu. Ya saya ulang lagi, dimulai dari ilmu. Nah, dari sini kemudian saya berharap Indonesia menjadi damai, menjadi baik. Itu bukan karena kita baik-baik banget, ya tidak mungkin kita ada nabi, tapi karena sudah sibuk dengan memikirkan kesalahan diri sendiri. Sehingga misalnya kita baca Quran, Rabbana zalamna anfusana, lalu kita langsung ingat betapa hubungan kita dengan Allah itu harus ikrar dulu, merasa dolim dulu, merasa salah dulu. Nah, kalau semua orang merasa salah di depan Allah ini mesti bawaannya nggak mudah menyalahkan orang lain, karena kita bilang Rabbana zalamna anfusana. Nah, itulah ilmu-ilmu yang mungkin banyak membaca Quran tapi hanya baca, atau kalau baca ini tok disebut al-haqi, ahli cerita. Yang dibutuhkan tuh al-qari, pembaca kemudian mu'tabir, kemudian mau beritikad. Seperti yang dilakukan tadi Harun Ar-Rasyid tadi. Inna wa ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'adzalika yaqulu wa ta'ala faqula lahu qaulal hayyin. Ya, kamu tidak usah memaksakan musyaddid keras sama saya, karena Allah Ta'ala telah mengutus orang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja harus beretika. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dan alhamdulillah bawaan kita sebagai orang Timur atau orang Jawa itu kalau mau ngandani orang itu halus sekali. Di antara bentuk kehalusan kata-kata diceritakan di ayat lain. Ketika Nabi Musa ketemu Fir'aun, dawuhnya begini, fakul apa itu yang di juz 30, yang juz di juz 30 ini yang bagian dari, kan tadi hanya fakul lahu qaulal layyinan. Lahu qaulal layyinan itu bentuknya apa? Ya, bentuknya apa? Itu Nabi Musa disuruh ngendikan sama Fir'aun. Apakah kamu mau saya nasihati? Fakul halaka ila antazakka. Halaka itu pilihan, hal itu istifham, laka itu otoritatif. Jadi betapa santonya kalimat itu, fakul halaka ila antazakka. Jadi kalau dimaknani model Pak Hafid, model saya ngaji di sarang itu, halaka onoto iku kedue sira, berhak bagi kamu, berhak bagi Anda, apakah Anda berhak loh mendapat nasihat supaya Anda jadi orang yang lebih baik. Halaka ila antazakka. Jadi tidak kalimat perintah, tapi kalimat pilihan. Apa engkau mau saya beri nasihat? Wahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan saya beritahu kamu tentang Tuhan, dan kemudian kamu menjadi orang yang baik, fatakhsha, orang yang punya khasyah, punya. Jadi kayak apa kalimatnya itu? Napa jenengan kerso? Itu kalau orang Jogja, orang-orang daerah-daerah yang pernah nyuguhi tamu itu kan, ayo makan-makan, itu kan kayak tamunya itu kelaparan. Masa Pak Yusuf Mansur kelaparan? Tidak mungkin kan. Masa Ustaz terkenal kelaparan kan tidak mungkin itu. Monggo napa jenengan ngersakno. Karena bisa saja tamunya itu tidak kerso, mungkin karena darah tinggi, mungkin karena takut dianggap fakir miskin, macam-macam kan orang tidak. Itu kalimatnya itu halaka ila antazak. Kayak apa indahnya dakwah. Halaka ila antazak. Itu ada kata laka itu ya terserah jenengan mau enggak. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Nah, itu yang disebut membaca. Kunta qori'an la hakian. Anda benar-benar membaca Quran, bukan sekedar penceri. Nah, kemudian ini yang terakhir, saya juga baru, sebenarnya saya itu nggak pernah bilang sanggup itu, tapi Pak Ustadz Zakaria itu GR terus. Sampai tadi pagi itu saya belum tahu kalau ada acara ini. Ya karena saya kiai, jadi kalau kiai itu kan ingatnya sama Allah saja. Kalau sama manusia tuh rontok-rontok lali gitu. Itu bukan memaksa, ya memang lupa. Sejauh mana sih pentingnya manusia kan tidak penting cara ilmu tasawuf itu. Tapi karena ini titipan Rasulullah SAW terus menjadi penting kan. Dititipi umat kayak jenengan itu. Ya sudah ngaji ngatur kiai ribet itu. Kiai ini biasa ngaji kan, kiainya yang ngatur santri ini enggak. Pak Yai ngaji tanggal ini jam ini.
itu kan mengabaikan semua aktivitas kiai. Padahal jam ini mungkin saya punya jam, mungkin jalan-jalan atau ngaji atau mutolaah atau munajat. Gara-gara Pak Zakaria ini kan Mas Tamam ini yang provokasi. Harus ngaji di jam ini, tema ini. Saya itu kalau ngaji ditentukan tema itu, ini memang saya agak keras di bab ini. Itu kayak ibarat gini loh. Saya ini dokter, kemudian ada orang yang sakitnya itu jantung, terus bilang ke saya, Pak dokter sembuhkan pukul saya. Wong penyakit ekstrimnya itu jantung, kok bila disembuhkan apa? Pukul. Kan nggak penting, sembuh tidak sembuh, pukul itu kan nggak penting. Jerawat itu. Kiai itu tahu kesalahan paling fatal manusia itu akidah. Jadi kadang-kadang mintanya ilmu yang tidak akidah, yang nggak penting. Jadi kadang-kadang kiai itu ya digurui betul kalau di Indonesia. Misalnya ini tidak nyindir loh, memang marah betul kalau di bab-bab seperti ini. Tapi ini biar jadi ilmu masif, ilmu yang general. Saya ulang lagi ya, Anda jadi dokter, tahu pasien Anda ini penyakit jantung kronis atau sudah fatal lah sudah. Terus orang itu bilang, Pak Yai, itu Pak dokter, tolong obati kulit saya supaya tidak jerawatan. Kamu bilang ini orang aneh enggak? Aneh kan? Nah, kiai juga gitu. Saya sering itu ada orang mau haji gitu, terus doain saya jadi haji mabrur. Pernah belajar haji Pak?